Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Kita bertemu lagi di channel ini terkait dengan event tren Hijab Expo Makassar yang bertepatan dengan bulan Ramadan tanggal 15 April sampai tanggal 24 April 2022. Nah, di studio kita telah hadir dua wanita cantik yang nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak dengan mereka. Tapi sebelumnya kita mempersilahkan untuk memperkenalkan diri dulu. Nah, boleh mulai dari kakak yang berkerudung kuning. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Heldrianti. Saya owner dari brand lokal Hellhub. Assalamualaikum, nama saya Nana Ibrahim, saya owner dari maskerade.id. Berarti saya manggilnya Kakak Anti dan Kakak Nana ya. Oke. Untuk pertama-pertama nih, yang pengen pemirsa tahu apa sih kegiatannya sekarang? Mulai dari Kakak Anti dulu deh. Kegiatannya saat ini Nge-branding aja, Iya. jualan juga atau gimana? Ya, sekarang ini lagi fokus dengan beberapa produksi khusus untuk edisi Ramadan. Terus juga lagi mengikuti ada satu event yang saya sementara ikuti di mall. Terus ini lagi persiapan juga untuk ikut tren Hijab Expo. Oh, jadi memang seputaran persiapan untuk event-event selama bulan Ramadan. Iya. Kalau nyiapin buka puasa tentu Iya, pasti pasti. dong ya. Iya. Nah, kalau Kakak Nana gimana? Apa kegiatannya sekarang? Hampir sama sih. Saya sekarang, tapi untuk beberapa hari ini saya fokusnya ke tren hijab karena ada fashion show-nya nanti kan. Jadi fokusnya ke situ dulu. Oke. Ini kan berarti mereka ini pemirsa adalah dua pengusaha-pengusaha cantik, muda, milenial pula ya. Dan pasti tidak mudah gitu untuk memulai usahanya ya. Ada sesuatu, ada effort yang sudah dilakukan. Nah, untuk Hellhub nih, untuk Kakak Anti kalau usahanya itu sendiri base onnya itu di Makassar atau Di Makassar, Kak. di Makassar Iya, aja di Makassar. ya? Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit kepada pemirsa kenapa Iya. sih memilih Makassar? Apakah karena memang domisili atau mungkin ada survei market sebelumnya? Karena kan kita tahu sendiri Makassar itu kan nggak pernah ada tanggal tua ya. Iya. Boleh sedikit diceritakan? Iya, Kak. Di Makassar karena saya sendiri dari sini, dari Kota Makassar. Dan juga lokal brand di Kota Makassar juga saya lihat masih hanya beberapa. Jadi makanya kemarin memutuskan untuk untuk fokus ke brand Hellhub ini, untuk membesarkan Hellhub ini sendiri sebagai lokal brand Kota Makassar. Dan memang itu Iya. dilakukan sendiri mulai dari desainnya, Iya, penjahitnya. semuanya saya lakukan sendiri. Mulai dari bahan, belinya, carinya, terus untuk desainnya juga. Cuman untuk produksiannya saya bekerja sama dengan beberapa rumah produksi. Oh, Iya. oke. Berarti ada kerjasama juga. Iya, ada kerjasama dengan beberapa pihak ya? rumah produksi. Dari bahannya sendiri juga saya beli langsung, cek langsung. Terus kalaupun saya pesannya melalui online, saya minta kirim dulu untuk sampelnya. Nanti kalau sudah ACC bahan dari saya, sudah suka dengan bahan itu, baru lanjut ke produksi. Oh Iya, Kak. Berarti tentu ada sampel dulu. Iya, ya, Kak. prosesnya. Nah, untuk Kak Nana, kalau saya lihat nih, saya kepoin juga kan IG-nya. Saya lihat tuh fokusnya ke bahan-bahan etnik ya. Iya. Boleh sedikit diceritakan kenapa kemudian memilih untuk fokus di bahan-bahan etnik? Jadi sebenarnya saya bukan orang Makassar asli. Oh, gitu. Oh, itu dulu Dari ya. mana dong? Saya dari Kalimantan. Oh, dari Saya datang ke Kalimantan. Makassar kuliah. Pas kuliah saya aktif di bidang kesenian dan saya tertarik sama tenun dari Sulawesi. Pokoknya barang-barang khas Sulawesi saya tertarik. Akhirnya saya mulai bisnisnya itu setelah selesai kuliah. Itu modal jajan, betul-betul gitu. modal jajan ya. Modal jajan Dan aja. hobi, awalnya hobi.
lama kelamaan ternyata rasa suka sama Makassar itu tambah terus. Dan betul yang tadi kakak bilang, Makassar nggak punya tanggal tua. Iya kan, benar. Marketnya bagus, Marketnya jadi bagus. betul-betul saya stay-nya di Makassar. Ya, udah gitu udah hobi pula, Ah, jadi udah hobi. lebih enjoy untuk gitu kerjanya, ya, mengerjakan semuanya ya. Oke, nah untuk terkait dengan event Tren Hijab Expo nih, tadi kan dikatakan ada beberapa event juga di bulan Ramadan, tetapi kan kakak Anti dan kakak Nana kemudian memilih untuk ikut di Tren Hijab Expo. Ada pengalaman menarik mungkin sehingga nggak mau yang ikut-ikut, pengennya ikut di Tren Hijab aja, bisa sedikit diceritakan? Kalau dari saya senangnya ikut Tren Hijab Expo, kenal dengan beberapa brand luar kota, brand lokal yang dari luar kota, terus juga menjadi satu kebanggaan juga untuk saya sebagai yang Tren Hijab ini dilaksanakan di Kota Makassar, dan saya juga selaku lokal brand ikut serta di dalamnya. Alhamdulillah, artinya dari produksi saya sendiri tidak kalah saing lah dengan produksi-produksi ataupun brand-brand yang ada dari luar kota. Siap Seperti bersaing itu. ya, siap bersaing dengan brand-brand yang dari luar kota Makassar tentunya ya, sebagai lokal brand. Nah, kalau Kak Nana sendiri, ada nggak sih rencana-rencana collaborate selama ikut Tren Hijab? Itu kan banyak banget tuh yang dari luar Makassar, mungkin juga yang spesialis untuk tenun-tenun seperti yang Kalau itu. untuk kolaborasinya sering tawarkan. Ada beberapa brand dari luar, ada yang Makassar juga, dan memang kan brand saya Maskerade dia sudah fokus ke Sulsel banget sih. Oh, gitu. udah Makassar banget Full istilahnya ya. dia fokus banget sama situ. Jadi memang kalau ada pun dari luar ya biasa saya terima, biasa juga enggak. Tergantung. Iya, tergantung ketersediaan bahan juga tentunya tergantung ya. juga ke mepetnya kah, waktunya kah. Iya, karena harus enggak. ada spare waktu juga. Karena itu kalau sepengetahuan saya untuk produksi-produksi yang bersifat etik itu lebih tinggi tingkat kesulitannya dibanding itu ya. Tapi tidak mengurangi bahwa itu juga menarik tentunya sesuai dengan ininya masing-masing. Terus di Tren Hijab ini sendiri ada nggak sih target-target tertentu? Misalnya kan kalau setahu saya kalau misalnya pengusaha atau entrepreneur itu kan kadang memang pengennya jualan aja, pokoknya omset, tapi ada juga yang memang sengaja persiapan untuk nge-branding, artinya jangka panjangnya. Adakah yang seperti itu ataukah memang pengennya jualan aja? Mungkin ke Kak Nana dulu. Pastinya pertama omset. Pasti Ya. Kedua branding. Karena saya juga ingat ya, saya pertama kali ikut Tren Hijab juga awalnya saya ragu. Itu disarankan sama teman, bilang ini nih masuk tempatmu nih, masuk. Hari pertama kedua saya ragu, akhirnya ternyata ada puncaknya di acara ini, ada puncaknya kayak gitu. Ikut lagi kayak gitu sih. Jadi seperti magnet gitu ya. Terus dia nge-branding juga. Nge-branding juga jalan. Karena pasarnya beda. Pasarnya beda. Nah, gimana kalau Kak Anti? Kalau dari saya pribadi ya Kak ya, alhamdulillah Tren Hijab ini saya sudah ikut. Nanti Ramadan ini saya sudah ikut kali keempat. Sudah 4 kali ya saya ikut. Awalnya pertama juga sama, ragu, bisa ndak saya punya produksi, saya punya koleksi diterima. Maksudnya sama beberapa customer, apalagi customer Makassar. Banyak brand luar. Iya, karena banyak brand luar dan saya ini dari brand Makassar. Ternyata alhamdulillah ikut dan sampai sekarang masih ikut. Berarti antusiasnya dari customer luar biasa karena sangat menerima sekali koleksi-koleksi dari Hellhub sendiri. Gitu. Iya. Jadi nggak kalah dong ya. Tapi mungkin secara lebih detail lagi, bagaimana sih mengatasi persaingan dengan brand-brand yang dari luar Makassar? Secara kan orang Makassar juga boleh dibilang selera fashionnya juga tidak bisa diragukan lagi. Nah, bagaimana dari Hellhub mungkin atau Mas Kerada dulu, boleh silakan.
Kalau dari selera fashion Kak, kalau dari saya memang full konsep dari fashion saya ini dari konsep saya pribadi ya, dari fashion saya. Jadi dari fashion saya itu saya tuangkan semua ke model-model koleksi saya. Yang tadinya awalnya seperti ini Kak. Kalau saya berpakaian orang bilang begini, ih saya suka yang baju yang kau pakai. Nah, akhirnya dari situ saya berinisiatif untuk saya buat deh baju yang sesuai dengan fashion saya sendiri. Nah, pas saya jual, alhamdulillah ternyata sangat diterima oleh masyarakat. Antusiasmenya bagus ya. Dan luar biasanya juga customer repeat kembali ya. Alhamdulillah berarti. Iya, apalagi di tren hijab expo ini tadinya yang tadinya saya ragu-ragu awalnya karena saya pikirnya begini, apalah saya gitu dengan brand-brand yang ada di luar. Ternyata alhamdulillah saya yang darinya pertama sampai pada akhirnya terakhir kemarin saya ikut eventnya selalu dicari sama customer, baru datang, Helhaf, saya kira kita nggak masuk, ternyata ada JKD, alhamdulillah masuk terus. Berarti nggak berlaku lagi kata-kata apa artinya saya sekarang, inilah saya gitu ya. Nah, gimana dengan Kakak Nana melihat persaingan dengan brand-brand yang dari luar Makassar? Kalau persaingan sih kan Mas Kerade lain ya. Dia mau di mana dia lain. Iya, jadi ada jadi memang spesial customer dia customer cuma namanya lagi-lagi kita cerita omset. Jadi lagi ke pasal 1. Jadi kalau kayak setiap ada hari spesial kayak hari raya, saya memang bikin edisi raya yang notabene tenunnya tuh nggak terlalu nampak kayak gitu. Oh gitu. Jadi diminimalisasi untuk karena kan taste tenunnya ya. Karena kan tenun selagi customernya tuh mana nggak umum, untuk dipakai juga nggak umum kayak gitu. Jadi memang ada hari yang saya ambil untuk edisinya. Produk-produk edisi yang memang lebih umum ya, lebih general bisa diterima semua orang. Iya betul. Dan yang ini juga kan mungkin dari luar banyak sekali brand luar, mungkin orang Makassar juga masih gimana ya, terulang dari Makassar Ji. Oh gitu kan, masih ada yang kayak gitu kan. Banyak Kak, banyak dan saya selalu Makassar, dapatin juga yang kayak gitu. Jadi gimana cara mengatasi hal tersebut? Barangnya kita enggak banyak. Oh gitu, jadi special edition, betul. limited edition. Barangnya enggak akan produksi 2-3 kali gitu ya tadi ya. Tapi kalau saya Kak, kalau saya dikasih gitu, saya bangga dong. Gitu. Karena saya ada di sini, saya bisa bersaing dengan lokal brand yang ada dari luar. Nah, saya loh ini dari Kota Makassar bisa bawa nama bisa bawa lokal brand Makassar yang di dalam situ semuanya rata-rata dari luar kota. Kita masuk. Nah, saya bisa masuk, saya bisa juga artinya begini, koleksi saya enggak berkata berarti iya betul Kak gitu. Jadi bisa tahu juga selera pasarnya Makassar dengan lokal brand itu koneknya di mana. Dan itu Kak memang selalu sering sekali saya dapati. Iya. Oke, terus bagaimana pula kalau misalnya ada yang kayak tadi ngomongnya, nanti aja deh kan lokal brand ini nanti belinya, nah gimana tuh cara mengatasinya? Paling kalau kayak bilang gitu paling nanti nggak ada nih kakak, cuma bikin 2. Tapi banyak kok yang kalau sudah dikasih begitu artinya ambil. Oh gitu, akhirnya bisa ya dengan segala macam. Cuma memang ada kata-kata mental di pertama. Kalau dibilang begitu sih awalnya Kak, pasti kayak aduh kenapa ya, harusnya kan kita sama-sama mendukung, kita kan orang Makassar, harusnya kita sama-sama kamu hebat ya, dari Makassar bisa bersaing dengan lokal brand yang ada dari luar, maksudnya seperti itu. Tapi kembali lagi, saya tetap bangga lah gitu. Saya kan ada di situ. Baper-baper ya, biasa. Baper-baper biasa bisa ya. teratasi ya. Oke, kita kalau di akhir nih udah dikode-kodein, padahal lagi seru-serunya ya. Gimana sih harapannya ke tren hijab ke depannya? Setelah beberapa kali mengikuti event tren hijab, apa harapannya? Apakah udah oke banget nih, pokoknya tinggal mempertahankan aja, atau mungkin ada poin-poin catatan yang harus lebih di upgrade lagi, gimana? Kalau saya sih sudah bagus sih, cuma mungkin harapan saya
diutamakan brand lokal Makassar juga Iya. sih, kayak gitu. Oh gitu. Nah Kalau itu saya dia, ya. itu dia PR karena kan seperti tadi katakan bahwa ada juga beberapa customer yang berharap memang ada brand dari luar karena mereka berpikiran kalau di Makassar itu jangkauannya lebih dekat, Iya. waktunya Kan itu nggak bisa dipungkiri. benar. Saya juga kadang-kadang cari mereka gitu. Iya itu Saling PR kita anu, Kak, sama-sama. Cuma Saling lebih menutup bagusnya lagi kalau brand lokalnya lebih ini. Iya, Iya. lebih nampak gitu Ah, kan. lebih nampak. Siap. Paling Oke, gitu. sebelum kita tutup mungkin bisa closing statementnya apa sekaligus promote untuk boothnya nanti di Trend Hijab Expo. Silahkan ke Kakak Anti dulu. Ya, nanti kalau main-main ke Klaro ada event di sana, Trend Hijab Expo, tepat di Room Sandek, mulai tanggal 15 sampai 24 sampai dengan 24 April. Jangan lupa ya, mampir ke booth Hellhub. Boothnya di mana letaknya? Boothnya di K7. Panggung, deket panggung. Iya, dekat panggung K7. K7. Pokoknya Hellhub nggak pernah pindah-pindah, pasti dekat panggung ya. Jadi udah kayak ada store-nya sendiri di Iya, situ. Oke, Kak Nana silakan. Hampir sama aja sih. Ayo dong di. Tapi kalau saya lupa boot saya Iya nggak nomor apa-apa. berapa. Pokoknya datang, kunjungin boothnya Maskerade. Pokoknya nanti edisi rayanya di sana limited stock. Limited Itu aja. stock Nah, dan emang dan dia berbeda. memang saya produksi untuk Trend Hijab. Iya, emang benar. Ah. Semua Spesial produksi pokoknya. kami untuk Trend Hijab. Ah, Jadi kalau jadi misalnya bisa ada kalau di ada kalau walaupun acara kami di punya luar, acara khusus di luar Trend Hijab. pasti untuk di Trend Hijab beda. Berbeda Beda. ya. Beda. Jadi Berarti kalau yang memang sudah ada kenal kita edisi di khusus luar, Trend Hijab. yang sudah Iya. anggaplah kami kan punya booth mungkin di luar. Tapi kalau pada saat di Trend Hijab itu beda dong. Beda dengan barang. yang ada di luar, iya. Berarti memang spesial. Jadi wajib datang ke Iya. Trend Hijab. Iya, wajib datang. Desainnya ada di Trend Hijab. Iya. Karena itu harus datang. Harus. datang 10 hari ya. Iya, 10 10 hari masih hari. banyak waktu. Insya Iya. Allah nanti bertemu lagi. Terima kasih banyak Makasih. atas kedatangannya. Makasih, Mbak. Kita Sudah ketemu lagi diundang. nanti di event insya Allah. Amin. Mudah-mudahan kita semua sehat. Kemudian juga jangan lupa di like, komen, di share dan juga di subscribe untuk memperoleh info-info terkini tentang Trend Hijab Expo tanggal 15 sampai 24 April 2022. Terima kasih. Wassalam. Bye.